Dewan Pengawas KPK memang butuh anjing penjaga seperti Ahok. Wah, keren nih. Saya memang anjing penjaga uang orang Jakarta. Nah, saya berharap ketika saya dalam tahanan, saya tidak mungkin lagi mengurus DKI. Sedangkan orang miskin begitu banyak. Kita bantu orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Di situ kenapa kita jadi pejabat. Nggak mau berantem satu partai juga gua lawan. Nama baik itu lebih berharga daripada segala kekayaan besar. Kalau kamu jujur kerja dengan baik, siapapun mau ngajak kamu kerja di perusahaan ini, kita bisa hidup lah. Untuk pas-pasan seperti apa juga relatif kaya miskin relatif. Mari kita lihat, pimpinan KPK dipilih melalui seleksi yang ketat, sedangkan Dewan Pengawas langsung ditunjuk Presiden. Kedua, tidak melalui DPR, artinya lebih sulit pimpinan KPK, tapi wewenangnya lebih gede di Dewan Pengawas. Dan artinya sebetulnya ya KPK dikendalikan oleh Presiden secara kelembagaan, karena dia dipilih langsung oleh Presiden. Kalau mau melakukan pengawasan post factum sifatnya, jadi selesai kerja penyidik, penyadapannya, penggeledahan, Dewan Pengawas yang kemudian mengecek apakah kemudian penyadapan itu proper, apakah kemudian bukti-bukti yang disita itu proper atau tidak, agar kemudian tidak hilang alat-alat bukti yang disita, maka kemudian dia bekerja post factum setelah proses itu dilakukan. Tapi dalam konteks pengawasan sebenarnya sejak dulu KPK senang dan sangat terbuka dengan pengawasan tersebut. Jadi intinya harapan KPK kalau ada pemilihan pejabat-pejabat baru, apalagi untuk KPK, maka aspek integritas dan kapasitas itu menjadi hal yang paling utama. Masih ingatkah kita dengan pernyataan Ahok yang menganggap dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat selaku Gubernur DKI Jakarta? Gubernur yang sebenarnya bukan Gubernur lah ya. Hari itu Ahok mengibaratkan dirinya sebagai anjing penjaga yang galak, bahkan siap mati mengamankan harta yang ada di rumahnya ketika ada maling yang mencoba mencurinya. Gak heran jika masih menjabat, Ahok dengan galak dan tegas melawan setiap upaya pembegalan APBD DKI Jakarta yang ingin merampok uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka tulisan pemahaman Nenek Lo tentu menjadi yang paling keren dari aksi perlawanan Ahok terhadap oknum yang mencoba mempermainkan kepercayaan rakyat dengan program yang terkesan mengada-ngada. Ya, sederhananya yang penting dananya keluar, ada rencana dan realisasinya, meski hasilnya amburadul dan unfaedah, bahkan merugikan rakyat. Mana mau peduli? Nah, terkait Dewan Pengawas KPK, kita tahu bersama tujuan awal KPK dibuat seperti apa. Lalu apa yang terjadi dengan KPK belakangan ini, di mana ada sebagian pihak meragukan profesionalisme kinerja dan produktivitas KPK. Konflik internal sampai upaya mengamankan marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah yang super tanpa ada pengawasan dari siapapun belakangan ramai dibahas. Wacana bahwa KPK perlu semacam Dewan Pengawas pun rasanya perlu untuk dibentuk. Dengan komposisi orang yang tepat demi memaksimalkan fungsi KPK sebagai penjaga uang rakyat dari incaran para tikus-tikus koruptor yang ingin merampok uang rakyat dengan berbagai cara. Saya yakin entahlah Ahok atau siapapun orangnya diperlukan jiwa pemberani, galak dan tegas tanpa kenal takut dan tanpa kenal ampun untuk mengawasi kinerja KPK supaya benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan beberapa kasus besar dengan kerugian yang jauh lebih besar daripada yang pernah diungkap KPK disebut-sebut masih mengantri untuk dituntaskan, tapi masih kabur realisasinya sampai hari ini mengenai beberapa kasus yang masih terbilang mangkrak dan belum tersentuh oleh KPK. Salah satunya ya kasus Bank Senturi, kemudian kasus Wisma Atlet di Hambalang, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI, kasus proyek SKRT Kementerian Kehutanan, kasus hibah kereta dari Jepang di Kementerian Perhubungan, atau bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dari 6 kasus itu saja, kalau beneran diselesaikan oleh KPK di bawah pengawasan Dewan Pengawas untuk memastikan misi memburu 6 kasus tadi tuntas, rasanya sudah lumayan loh untuk memberikan energi positif bagi KPK. Kepercayaan masyarakat pun akan dengan sendirinya pulih jika KPK berani menyentuh ke 6 kasus tadi. Jadi siapakah menurut Anda orang yang nantinya cocok untuk
duduk di Dewan Pengawas KPK. Ahok? Ya, mungkin tepat, tapi akan beresiko mengingat masih banyak orang yang menjadikan Ahok sebagai target buruan yang tak lagi boleh berkiprah di dunia politik, apalagi pemberantasan korupsi yang masih menjadi lahan pertempuran yang seru di negeri ini. Namun yang jelas, orang yang terpilih dan dipercaya sebagai Dewan Pengawas nantinya sekali lagi harus punya kualitas dan mentalitas anjing penjaga yang tidak takut mati untuk melawan setiap upaya perampokan uang rakyat yang terbukti membuat negeri ini sengsara selama puluhan tahun. Yang kita kenal adalah sosok yang mewarisi nilai-nilai baik sebagaimana sudah diturunkan oleh ayahnya yaitu Kim Nam. Nilai-nilai itu lalu kemudian secara perlahan namun pasti membentuk seorang Ahok seperti apa adanya tak kalah menjadi seorang pejabat. Tegas, tak mau berkompromi dengan kejahatan, berani bila itu benar, jujur, serta sangat terbuka pada hal yang baru dan inovatif. Anti disogok dan jelas-jelas mengharamkan tindakan koruptif. Saban hari, ia cuma memperjuangkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan dalam kepemimpinannya. Integritas adalah kata kunci. Ini bukan kunci sembarang kunci, bukan kunci mobil, apalagi kunci Inggris. Ingat ya, itu kunci yang dimiliki Ahok adalah kunci kepercayaan warga. Ahok yang kita kenal adalah seseorang yang pada masa kecilnya pernah mengalami diskriminasi atau nama sara. Ini membuat dia menjadi sosok yang sangat anti tindakan diskriminatif dalam bungkusan bentuk apapun, tersamar ataupun yang terang-terangan. Pengalamannya semasa bersekolah di Belitung tak kalah ia dilarang untuk menjadi penggerek bendera pada saat upacara bendera, mungkin oleh karena warna kulit dan bentuk matanya yang berbeda. Tentu saja sangat berbekas di hatinya. Ia hampir putus asa akibat penolakan demi penolakan hanya karena ia seorang keturunan Tionghoa. Tapi ayahnya meminta ia tidak berkecil hati karena ayahnya punya keyakinan bahwa kelak keadaan itu akan berubah saat dimana anaknya akan diterima menjadi seorang pemimpin. Sebab kita memang tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan sebagai orang ini ataupun orang itu. Kelahiran kita siapapun kita adalah anugerah Tuhan semata. Ahok yang kita kenal adalah sosok pemimpin ulung yang pernah mengatakan bahwa masyarakat tidak akan sejahtera dengan hanya sekedar mendapatkan bantuan sosial. Yang mereka butuhkan serta perlukan secara merata justru adalah sebuah keadilan sosial. Bagaimana kita memberikan mereka kesempatan untuk hidup secara layak dan bermartabat. Meminjam istilah Dr. Sam Ratulangi, hidup untuk menghidupkan manusia lain, hidup untuk memanusiakan manusia lain. Ahok yang kita kenal adalah pemimpin yang dicintai warganya. Belum pernah ada pemimpin negeri ini yang seperti dia. Kepergiannya dari tahta kekuasaan ditangisi begitu banyak pasang mata. Ada begitu banyak tetesan air mata yang mengiringi langkah kakinya menuju ruang tahanan ketika ia divonis bersalah. Adakah pejabat negeri ini yang masuk penjara dan ditangisi serta disesali begitu banyak orang? Belum pernah ada. Lantas kenapa saya masih tetap menulis tentang Ahok atau saya ngobrol tentang Ahok? Ya jujur, karena saya memang benar-benar merasa kehilangan. Hari ini saya tidak merasa punya gubernur, serius loh. Hampir nggak ada berita gubernur sedang melakukan apa, kerjakan apa. Nah kalau dulu setiap pemberitaan pasti ada berita tentang Ahok. Saban hari ada saja yang ia kerjakan. Mulai dari membersihkan sungai sampai kepada membersihkan koruptor di lingkungan pejabat DKI. Ahok yang kita kenal adalah sosok yang sudah mewariskan nilai-nilai penting dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Makanya kekuasaan pun tak berusaha ia pertahankan dengan menghalalkan segala cara. Seperti tutur dia pada suatu waktu. Aku mah santai saja. Jabatan itu amanah. Lo nggak usah rebut. Tuhan yang ngasih, Tuhan yang ambil. Yang penting lo kerja yang bener aja. Nah itulah Ahok yang kita kenal ya. Semoga selesai kita bahas ini, Anda nggak akan semakin merindukan kehadiran sosok Ahok. Karena bersabarlah untuk sementara waktu. Karena dia percaya dan semestinya kita juga percaya bahwa Gusti Allah mboten sare.